di dalam anugerah-Mu yang luar biasa. Itu sebabnya pada saat ini kami mau memuji memuliakan nama Tuhan, pemberi nafas kehidupan, penolong kami. Kami mau mengucap syukur kepadamu Allah. Kami mau menyembah Tuhan, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus, biar Bapa bersama dengan kami dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu
kekuatan kami hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati kebaikan-Mu, Yesus, Engkau sungguh baik. Pribadi yang luar biasa, Engkau Allah yang baik. Kami menyembah-Mu. Ku
Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sudah terbukti kebaikan Allah, kesetiaan Tuhan. Tak mengenal musim, tak mengenal keadaan, Engkau tetap Bapa yang baik. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ya Yesus. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Hide me now under Your wings. Cover me within Your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with You above the storm. Father, You are King over the flood. I will be still, know You are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with You above the storm. Father, You are King over the flood. I will be still, know You are God. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu.
haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin. Amin Yesus, amin, amin. Terima kasih Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Kami tenang di dalam hadirat-Mu. Kami tenang di tangan-Mu ya Tuhan. Bahkan di saat badai bergelora Tuhan, kami aman di dalam tangan-Mu. Memberikan kekuatan buat jemaat Tuhan dan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengalami-Mu di saat-saat badai menerpa kehidupan kami. Kami tetap tenang di bawah naungan sayap-Mu. Karena Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami sendirian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selidiki dan selami setiap hati kami ya Bapa. Setiap beban masalah kehidupan yang kami hadapi Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan peduli kepada kami. Syukur bagi Bapa, syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. I will over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Haleluya, haleluya. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ketika kami di dalam kondisi yang baik, seringkali kami merasa tidak memerlukan Tuhan. Tetapi di saat badai bergelora, ketika masalah menimpa kehidupan kami, kami sadar bahwa tidak ada pribadi satupun yang mampu menolong kami selain daripada pribadi Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan, kami mau izinkan pendengaran kami, penglihatan kami hanya untuk kebenaran firman Tuhan. Dalam urapan Tuhan, biar Tuhan akan berbicara kepada kami. Hamba-Mu Tuhan pakai untuk menyeberangkan apa yang menjadi pesan Tuhan kepada kami. Dan kami mau menerima itu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada. Puji Tuhan, saya bersyukur dan saya percaya pada saat ini kita semua dalam keadaan baik. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan ini biarlah menjadi sebuah landasan bagi kita untuk kita menjalani hari ini. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam 2 Tawarik pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan buat kita 2 Tawarik pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Kemudian berdirilah ia di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaat Israel. Lalu menadahkan tangannya karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta dan tingginya 3 hasta, yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya lalu berlutut di hadapan segenap Israel dan menadahkan tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih-Mu kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud ayahku, dengan berkata keturunanmu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tata kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukumku, sama seperti Engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama-sama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat Engkau. Terlebih lagi rumah yang Kau dirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu ini. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan akan menjadi kediaman hamba-Mu. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga mendengarnya dari tempat kediaman-Mu di sorga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni." Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbahagialah kita yang memelihara firman itu di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini berbicara tentang pentabisan bait Allah yang didirikan oleh Salomo, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita tahu bahwa kerinduan daripada Daud ya, ia ingin mendirikan bait Allah, tempat tabut perjanjian berada, tempat umat Tuhan boleh bertemu dan beribadah kepada Allah. Tetapi memang rupanya kesempatan itu tidak diberikan kepada Daud, melainkan diberikan oleh Tuhan kepada anaknya Salomo. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan, maka Salomo mendirikan bait Allah yang begitu megah. Dan pada pentabisannya ada sebuah perayaan yang besar Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana mereka mempersembahkan korban ternak yang besar sekali untuk pentabisan bait Allah. Dan bukan itu saja Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan ini di ayat yang sebelumnya, bagaimana Salomo berdoa kepada Allah, dan setelah itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mendengar doa Salomo. Dan juga Tuhan menerima korban Salomo beserta para umat Israel. Dengan tandanya Tuhan menurunkan api yang membakar habis para korban itu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini firman Tuhan berbicara tentang rumah Allah sebagai sebuah rumah doa,
tempat di mana manusia dapat bertemu dengan Tuhan dan boleh mengalami perjumpaan secara pribadi di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bahwa bait Allah itu adalah, kalau kita pahami sekarang ya, mungkin gereja, tapi kalau zaman dulu Bapak Ibu, zamannya Israel, ketika zamannya Daud, zamannya Salomo, dan zamannya raja-raja sesudah mereka menggambarkan bahwa pusat dari kehidupan kerohanian, pusat dari identitas bangsa Israel itu adalah bait Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika bait Allah dihancurkan oleh bangsa Babel, kita melihat bahwa mereka seperti kehilangan pengharapan mereka, kehilangan identitas mereka. Mereka seperti kehilangan, dalam tanda kutip, ibadah mereka kepada Allah. Begitu. Karena apa? Karena mereka melihat, mereka menganggap, dan mereka tahu bahwa pusat kehidupan kerohanian mereka yang merupakan dasar dari semua aspek kehidupan mereka itu adalah bait Allah, di mana Tuhan hadir di situ, Tuhan menyatakan kuasanya di situ, di mana bisa mereka mempersembahkan korban, mereka bisa bertemu dengan Tuhan di situ, sekalipun pada saat itu mereka tidak bisa bertemu dengan langsung, tetapi ada perantaraan para Lewi dan juga imam besar. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat dalam 2 Tawarik ini Bapak Ibu, pasal yang ke-6 sampai 21, saya ingin bertanya kepada kita, bicara soal bait Allah yang dibuat oleh Salomo, apakah bait Allah buatan manusia ini itu membuat Allah menjadi terlokalisasi di dalamnya, atau terbatas hanya di suatu tempat? Saya percaya jawabannya tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah tidak terbatas atau tidak dibatasi oleh suatu tempat atau sebuah bangunan. Memang pada saat itu konsep pada zaman itu mereka melihat kehadiran Allah itu sebatas kuil, sebatas bangunan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka memahami bahwa Tuhan hadir di dalam sebuah bangunan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi sebenarnya kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ke-20, di situ sebenarnya Salomo sudah mengungkapkan bahwa apakah Allah yang maha besar itu hanya hadir dalam sebuah tempat yang terbatas? Tidak. Salomo menyadari bahwa Allah yang tidak terbatas itu tidak mungkin dibatasi hanya dalam bentuk bangunan buatan manusia saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Di ayat yang ke-20 itu jelas Bapak Ibu Saudara sekalian. Di ayat 18 maksud saya. Itu jelas bahwa Allah itu hendak diam bersama dengan manusia. Bahkan sesungguhnya bahkan langit mengatasi segala langit, dan tidak dapat memuat engkau terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Sebenarnya Salomo memahami bahwa Allah yang maha besar itu tidak dapat dibatasi hanya dengan kuil yang dia buat begitu. Nah memang pada saat itu yang kita harus pahami, orang zaman dulu memahami bahwa Allah kehadirannya terbatas hanya kepada sebuah kuil atau bangunan. Tetapi Salomo melihat jauh ke depan bahwa sesungguhnya Allah itu tidak terbatas, tidak dapat terlokalisasi hanya oleh bangunan yang dia dirikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi sebenarnya kenapa tetap harus dibangun oleh bait Allah? Memang harus dipahami ya, manusia itu terbatas ya. Pemahaman manusia itu terbatas. Mereka melihat bahwa Allah hadir di kuil itu sebagai simbol kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi juga Bapak Ibu, mereka juga mempunyai pemahaman bahwa mereka juga ingin rindu ada ibadah secara komunal di situ. Ada sebuah tempat yang secara khusus, secara eksklusif, di mana mereka bisa datang ke situ, mereka bisa berdoa, dan mereka bisa mempersembahkan korban. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun keberadaan Allah tidak dapat dibatasi oleh tempat, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus paham bahwa memang dalam konteks manusiawi Bapak Ibu,
perlu juga ada tempat di mana kita secara komunal kita bisa datang ke sana, mempersembahkan korban, lalu kita bisa berdoa di sana Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu, Salomo mendirikan rumah Allah atau bait Allah dengan tujuan Bapak Ibu supaya orang Israel bisa mempersembahkan korban di sana. Mereka bisa berdoa, bisa berjumpa dengan Allah di sana, sekalipun pada saat itu lewat para kaum imam ataupun para orang Lewi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena korban Kristus Bapak Ibu di kayu salib, kita tidak perlu lagi Bapak Ibu datang ke bait Allah di Yerusalem sana Bapak Ibu yang sekarang sudah hancur ya. Kita tidak perlu lagi Bapak Ibu datang kepada Allah lewat perantaraan orang Lewi atau para imam. Oleh korban Kristus, tirai itu telah terbelah. Sehingga setiap orang bisa langsung datang ke ruangan Maha Suci dan langsung bisa berjumpa dengan Allah. Bisa berdoa dengan Allah di situ Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah oleh sebab itu ketika dia ada di bumi, dia sempat ada di bait Allah, lalu dia memporak-porandakan para pedagang yang ada di halaman bait Allah. Dia memporak-porandakan para penukar-penukar uang dan sebagainya. Lalu dia katakan, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, bukan sarang penyamun. Memang Bapak Ibu Saudara sekalian, pada zaman itu hanya orang-orang Yahudi asli yang berdarah Yahudi asli yang bisa masuk berdoa di bait Allah. Sementara bangsa-bangsa lain mereka hanya terbatas di halaman atau pelataran saja ketika mereka berdoa kepada Allah. Nah kalau kita lihat, kalau pelataran itu yang dipakai oleh bangsa-bangsa untuk berdoa kepada Allah Israel pada saat itu sudah dipenuhi penjual ternak, sekalipun alasannya rohani untuk korban, sudah dipenuhi oleh penukar-penukar uang, sekalipun alasannya rohani untuk mempersembahkan korban ke dalam perbendaharaan rumah bait Allah. Bagaimana orang-orang yang bukan Yahudi ini bisa berdoa? Makanya Yesus katakan, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, bukan sarang penyamun. Nah jadi jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, fungsi bait Allah adalah tempat untuk kita datang berdoa kepada Bapa, kepada Allah. Tapi lebih dari itu Bapak Ibu, kalau zaman dulu betapa sulitnya Bapak Ibu ya, kita bisa datang kepada Allah dalam bait Allah harus ke Yerusalem, membawa korban, membawa persembahan, dan lebih parah lagi kalau Bapak Ibu bukan orang Yahudi, Bapak Ibu hanya bisa berdoa di pelataran atau di halaman, sementara di halaman itu dipakai oleh para pedagang domba kambing dengan alasan rohani, dengan konteks rohani untuk mempersembahkan korban, dipenuhi oleh penukar-penukar uang. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana bisa berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian bangsa-bangsa lain itu? Kita bersyukur Bapak Ibu, oleh korban Kristus, bait Allah sesungguhnya bukan lagi dilihat konteksnya adalah bangunan yang didirikan oleh manusia. Tetapi bait Allah itu berbicara tentang bangunan yang langsung dibuat oleh tangan Allah sendiri, yaitu Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau dulu kita mau datang kepada Allah harus ke Yerusalem, harus mempersembahkan korban lewat para Lewi dan para imam. Dan setahun sekali imam besar yang hanya boleh masuk di ruangan Maha Kudus dengan mempersembahkan korban. Tetapi melalui korban Kristus, tirai itu terbelah. Bapak Ibu bisa langsung datang ke ruangan Maha Suci atau ruangan Maha Kudus, langsung bertemu dengan Allah. Kalau dulu mereka ingin berdoa, berjumpa dengan Tuhan di Yerusalem, di bait Allah, tetapi melalui korban Kristus, tidak perlu lagi kita ke sana, kita bisa langsung berdoa kepada Bapa. Kalau dulu Allah hadir di ruangan Maha Suci atau ruangan Maha Kudus, di mana itu bangunan itu dibuat oleh manusia, tetapi melalui korban Kristus Allah hadir dalam rohnya, melalui rohnya
di dalam hati kita yang adalah bait buatan Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa bersyukurnya kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Konsep atau konteks bait Allah pada saat itu sebagai rumah doa dalam perjanjian lama itu digenapi melalui korban Kristus pada perjanjian baru, sehingga Bapak Ibu segala sesuatunya tidak lagi harus dilihat, dipahami, ditafsirkan secara fisik, tetapi segala sesuatunya jelas Bapak Ibu bahwa segala sesuatunya adalah bermakna rohani. Jadi zaman perjanjian lama itu Bapak Ibu memang selalu digambarkan atau dijelaskan itu secara fisik. Dilakukan secara fisik, termasuk bicara bait Allah ini Bapak Ibu. Tetapi melalui korban Kristus, segala sesuatunya Bapak Ibu dilihat secara rohani. Kalau fisik itu terbatas, tetapi rohani itu tidak terbatas. Kalau fisik itu terbatas, kita datang kepada Allah, tetapi melalui korban Kristus secara rohani kita bisa langsung datang kepada Bapa melalui iman kita kepada Dia. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa bersyukurnya kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ini bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Kita beroleh kesempatan untuk kita melalui iman kepada Kristus bisa mengenal Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang adalah Allah yang Maha Kuasa, pencipta dan langit bumi. Kita bersyukur melalui korban Kristus, itu memberikan jalan masuk kepada kita melalui iman percaya kepada Dia, sehingga kita ini Bapak Ibu orang-orang yang harus binasa menjadi orang-orang yang memperoleh warisan kekal, yaitu kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa korban Kristus, rumah doa itu hanya terbatas kepada bangunan di Yerusalem, di bait suci. Tetapi oleh korban Kristus, segala sesuatunya tidak lagi dilihat secara fisik, tetapi secara rohani. Kita inilah yang menjadi bait Allah. Roh Allah kalau zaman dulu hadir melalui kemah, melalui tabut perjanjian yang menyatakan kehadiran Allah. Tetapi sekarang Bapak Ibu, Allah tidak lagi hadir di situ, tetapi Allah hadir di dalam setiap hati kita. Dengan kata lain, kalau kita ingin berkomunikasi dengan Allah, kita ingin berhubungan dengan Allah, kita bisa langsung berhubungan dengan Dia tanpa perlu adanya perantara. Bapak Ibu, bukankah ini suatu hal yang besar Bapak Ibu? Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari, kalau kita yang telah memahami konsep ini, mari kita hargai karya Kristus. Mari kita hidup dalam kehidupan doa yang sungguh-sungguh. Karena apa? Karena Bapak Ibu adalah bait Allah. Bapak Ibu adalah rumah doa itu sendiri, di mana Bapak Ibu bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhan. Mari kita bangun kehidupan kerohanian kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena hal rohani itu adalah hal-hal yang kekal Bapak Ibu. Dunia ini terbatas, tetapi hal-hal rohani tidak terbatas. Allah selalu tertuju kepada bait-Nya pada zaman dulu Bapak Ibu. Sama seperti orang Israel mengidentifikasikan diri mereka dengan bait Allah di Yerusalem. Demikian juga Bapak Ibu saat ini setelah kita menerima korban Kristus, Allah tertuju kepada kita yang adalah bait atau rumah doa itu sendiri. Dan kita bisa mengidentifikasikan diri kita Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai bait Allah di mana Allah hadir di dalamnya. Mari kita bersyukur untuk warisan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kita memperoleh privilege Allah diam hadir di dalam kita melalui rohnya. Bapak Ibu, biarlah firman ini boleh memotivasi kita. Jadi ketika kita keluar bekerja, melayani, beraktivitas, kita tahu bahwa kita ini bait Allah dan Allah hadir dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan dalam aktivitas kita sehari-hari, ketika kita minta petunjuk Tuhan, Dia akan langsung memberikan petunjuknya bagi kita. Nah mari libatkan Tuhan di
di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena seperti mata Tuhan tertuju kepada baitnya di Yerusalem pada zaman dulu. Hal yang sama juga Bapak Ibu, melalui korban Kristus saat ini mata Tuhan tertuju kepada kita. Karena kita adalah bait buatannya sendiri. Demikian firman Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita. Mari kita akan berdoa dan kita percaya Tuhan mendengar doa-doa kita. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat hari ini. Berkati kami melalui firman Allah yang telah kami dengar. Tuhan tolong supaya kami menyadari ya Bapak, melalui korban Kristus, kalau dulu kami harus bersusah payah ke Yerusalem, kami harus bersusah payah mempersembahkan korban di bait Allah, tetapi melalui korban Kristus, kami tidak perlu itu lagi karena bait Allah itu adalah sesungguhnya kami dan di mana Tuhan hadir di dalamnya. Kalau dulu kami harus berdoa pergi ke Yerusalem, tetapi oleh karena korban Kristus, tirai itu terbelah, kami bisa langsung datang secara pribadi di mana saja kami berada. Kami bisa datang langsung secara pribadi kapanpun itu kepada Bapa yang ada di sorga. Dan kami memperoleh privilege yang sungguh sangat luar biasa, di mana Allah hadir di dalam hati kami. Karena kami adalah bait Allah buatan tangannya sendiri. Terima kasih ya Bapa, berkati umat-Mu ketika mereka menjalani hari-hari mereka. Berkati kehidupan mereka, tutup bungkus mereka dengan darah Yesus. Berkati usaha pekerjaan mereka. Kami membawa umat Tuhan, mungkin ada dalam kehidupan mereka yang sedang mengalami sakit, berbeban berat, mengalami masalah dalam kehidupan, masalah dalam usaha perekonomian, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam rumah tangga, ataupun ada beban-beban lain yang saat ini mereka gumulkan dan doakan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang akan menolong mereka semua. Berkati gereja kami, GSJ Ebenezer beserta satelit-satelit dimanapun mereka berada. Biarlah gereja kami boleh menjadi berkat. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa untuk diselamatkan dan jiwa-jiwa yang rindu untuk bertumbuh dan mengalami Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah kami, baik itu di pusat maupun di satelit. Berkati ibadah-ibadah yang ada. Berkati ya Tuhan Yesus pengembalaan yang ada. Bapak Pendeta Triogo beserta dengan tim, baik itu majelis pastoral, para BPH, baik di pusat maupun satelit. Berkati juga penasehat gereja kami, Oma Kai Hatu, dan juga untuk Pendeta Sani. Berkati di dalam kesehatan, di dalam pelayanan kami semua, di dalam aktivitas kami, pekerjaan kami semua. Tuhan Yesus, Engkau memberkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa kami yang di sorga. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Berkati juga kalau dalam beberapa hari ke depan kami akan mengadakan pemilu. Tuhan berkati, biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya. Karuniakan keamanan, karuniakan damai sejahtera, jauhkan daripada gangguan-gangguan. Dan tolong kami supaya berikan kami tuntunan pimpinan-Mu. Siapakah yang akan kami pilih ketika kami datang pada tanggal 14 Februari nanti. Kami percaya Bapa, setiap pemimpin yang nanti jadi, kami percaya itu adalah pilihan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami akan menjalani hari ini. Kami mohon kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya senantiasa hadir memberkati kehidupan kami, memberdayakan senantiasa kehidupan kami saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Mari setiap kita yang percaya dimanapun kita berada, kita katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus beserta kita dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.